Namaku Namira. Aku tidak pernah membayangkan satu malam di konser bisa mengubah cara aku memandang diriku sendiri. Waktu itu, aku datang sendirian, bukan karena tidak punya pasangan, tapi karena aku ingin merasa bebas. Hubunganku sedang datar, tidak bertengkar, tidak juga hangat, hanya berjalan tanpa rasa, seperti rutinitas yang dijalani karena sudah terlanjur dimulai. Kami masih saling bertanya kabar, masih makan malam bersama sesekali, masih tidur di tempat yang sama, tapi ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Aku sering merasa seperti orang ketiga di hidupku sendiri. Konser itu sebenarnya bukan rencana besar. Aku membeli tiketnya seminggu sebelumnya, setelah pulang kerja dengan kepala penuh dan hati yang kosong. Musik selalu jadi tempatku melarikan diri. Dan malam itu, aku hanya ingin berdiri di tengah keramaian tanpa harus menjelaskan apapun ke siapapun. Aku mengenakan kaos hitam sederhana dan jaket tipis. Rambutku kuikat asal, tanpa riasan berlebihan. Aku ingin terlihat biasa saja, bahkan jika memungkinkan, tak terlihat oleh siapapun. Begitu memasuki area konser, udara terasa berbeda. Bau rumput yang terinjak ribuan kaki bercampur aroma minuman, keringat, dan malam yang hangat. Lampu panggung belum sepenuhnya menyala, tapi dentuman bass sudah membuat dada bergetar. Orang-orang bergerombol, tertawa, mengambil foto, saling teriak meski berdiri berdekatan. Aku berdiri agak ke belakang, mencari sudut yang tidak terlalu padat, tempat di mana aku bisa bernafas tanpa harus berdesakan. Ketika lampu panggung akhirnya menyala terang, sorakan membuncah seperti gelombang. Musik menggelegar, menyapu semua suara lain. Aku ikut bernyanyi, meski tidak terlalu keras. Ada perasaan lega ketika tenggelam dalam lagu, seolah semua pikiran tentang pekerjaan, tentang rumah, tentang hubungan yang terasa menggantung, ikut larut bersama nada. Aku mengangkat tangan, menutup mata sejenak, membiarkan irama mengambil alih tubuhku. Entah di bagian lagu yang mana, aku merasa sedang diperhatikan. Awalnya hanya firasat samar, seperti ada sesuatu yang menarikku untuk menoleh. Ketika mataku bergerak ke kanan panggung, di antara kerumunan, aku melihatnya. Seorang pria berdiri tidak jauh dariku. Dia tidak ikut bernyanyi, tidak melompat seperti kebanyakan orang. Dia hanya berdiri, memperhatikan panggung dengan tenang, sesekali mengangguk pelan mengikuti musik. Wajahnya biasa saja, tidak tampan dengan cara yang mencolok, tapi ada keteduhan di sana. Saat matanya bertemu denganku, dia tidak buru-buru memalingkan pandangan. Tatapannya bukan tajam atau menilai, lebih seperti ingin tahu. Terasa lama, tapi tidak membuatku isih. Justru ada getaran kecil yang membuat dadaku menghangat. Aku menoleh kembali ke panggung, mencoba fokus. Tapi beberapa detik kemudian, tanpa sadar, aku melirik lagi. Dia masih di sana. Kali ini tersenyum kecil, nyaris tak terlihat. Seperti refleks yang tidak disengaja. Aku membalas dengan senyum tipis, lalu cepat-cepat berpaling. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku tidak tahu kenapa hal sederhana seperti itu bisa berpengaruh. Mungkin karena sudah lama aku tidak merasa diperhatikan dengan cara yang tulus. Di rumah, tatapan pasanganku sering kosong, lebih sering tertuju ke layar ponsel atau televisi. Sentuhan kami jadi mekanis, seperti kewajiban. Malam itu, tatapan seorang asing terasa seperti pengingat bahwa aku masih bisa dilihat, masih bisa menarik perhatian tanpa harus berusaha keras. Di lagu ketiga, kerumunan semakin padat. Orang-orang bergerak maju, dan tanpa sadar, jarak antara aku dan pria itu menjadi lebih dekat. Aku bisa mencium samar aroma parfumnya, tidak menyengat, bercampur dengan bau malam. Dia menoleh ke arahku, sedikit mencondongkan badan agar suaranya bisa terdengar di tengah musik. "Datang sendiri?" tanyanya, hampir berteriak. Aku mengangguk, merasa agak canggung tapi juga penasaran. "Iya," jawabku singkat. Dia tersenyum lagi. "Aku juga?" Hanya itu, tidak ada pertanyaan lanjutan, tidak ada perkenalan. Kami kembali menghadap panggung, tapi sekarang ada kesadaran baru akan kehadiran satu sama lain. Sesekali bahu kami bersentuhan karena dorongan orang di belakang. Setiap sentuhan kecil itu terasa berlebihan, seperti aliran listrik singkat yang membuatku ingin menjauh sekaligus mendekat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini tidak berarti apa-apa,
Hanya momen sesaat di konser, sesuatu yang akan hilang begitu lampu padam. Tapi ada bagian dalam diriku yang menikmati keberadaan pria itu di sisiku. Aku tidak merasa sendirian lagi, meski tidak tahu apapun tentangnya. Kami bernyanyi bersama di beberapa bagian lagu, tertawa ketika salah satu dari kami lupa lirik, dan di antara jeda musik, kami saling bertukar pandangan tanpa perlu kata-kata. Waktu terasa berjalan cepat. Satu lagu ke lagu berikutnya berlalu tanpa kusadari. Aku lupa mengecek ponsel, lupa pada mesan yang mungkin menungguku di rumah. Aku hanya ada di sana, di bawah lampu panggung, di tengah ribuan orang, dengan perasaan ringan yang sudah lama tidak kurasakan. Pria itu tidak pernah mencoba menyentuhku dengan sengaja, tidak mendekat berlebihan, tidak melontarkan rayuan murahan. Justru sikapnya yang tenang itu membuatku merasa aman. Saat lagu terakhir dimainkan, suasana menjadi lebih emosional. Banyak orang mengangkat ponsel, merekam, atau memeluk teman di samping mereka. Aku berdiri diam, menikmati detik-detik terakhir. Pria itu menoleh lagi. "Lagunya bagus," katanya. Aku mengangguk. "Iya, selalu bikin merinding." Kami tersenyum bersamaan, lalu lampu panggung perlahan meredup. Sorakan terakhir menggema sebelum musik benar-benar berhenti. Orang-orang mulai bergerak. Sebagian berdesakan menuju pintu keluar, sebagian masih bertahan, berharap ada encore. Aku melangkah mundur, bersiap pergi. Di kepalaku, aku sudah menyimpulkan bahwa pertemuan ini akan berakhir di sini, seperti seharusnya. Namun, saat aku berbalik, pria itu berdiri tepat di sampingku. "Kamu mau langsung pulang?" tanyanya. Suaranya sekarang lebih jelas tanpa dentuman musik. Pertanyaan itu sederhana, tapi membuatku ragu. Ada dorongan kecil untuk menjawab jujur, mengatakan bahwa aku tidak ingin malam ini cepat berakhir. Ada juga suara lain yang mengingatkan bahwa aku punya kehidupan lain yang menunggu. Aku menarik nafas. "Sepertinya iya," jawabku setengah yakin. Dia mengangguk pelan, seolah memahami. "Aku juga," katanya, meski nada suaranya terdengar tidak sepenuhnya meyakinkan. Kami berjalan berdampingan menuju pintu keluar. Langkah kami pelan, mengikuti arus orang-orang. Di luar area konser, udara malam terasa lebih sejuk. Lampu jalan menerangi wajahnya lebih jelas. Ada garis lelah di sekitar matanya, tapi juga ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku ingin bertanya banyak hal. Ingin tahu siapa dia, dari mana, kenapa datang sendirian seperti aku. Tapi lidahku terasa keluh. Di dekat area parkir, kami berhenti. Suasana menjadi canggung, seperti dua orang yang tidak tahu harus mengakhiri percakapan dengan cara apa. Aku merogoh tas, pura-pura mencari sesuatu. Dia menggeser berat badannya dari satu kaki ke kaki lain. "Namaku..." Lalu berhenti, tertawa kecil. "Ah, aneh juga ya, kita bahkan belum saling kenal." Aku ikut tertawa, merasa ketegangan mencair. "Iya," jawabku, "tapi mungkin memang tidak harus." Dia memandangku sejenak, lalu mengangguk. "Mungkin." Kami berdiri beberapa detik dalam diam. Aku bisa saja berbalik dan pergi. Itu pilihan paling aman. Tapi kakiku terasa berat. Ada rasa penasaran yang mengganjal. Rasa yang jarang muncul belakangan ini. Tanpa benar-benar memikirkannya, aku berkata, "Terima kasih sudah menemani nonton." Dia tersenyum lebih lebar kali ini. "Terima kasih juga, malamnya jadi lebih hidup." Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam. Aku merasakan kehangatan di dada, campuran senang dan bersalah yang belum bisa kujelaskan. Kami berpisah di sana, berjalan ke arah yang berbeda. Aku menoleh sekali lagi, melihat punggungnya menjauh, lalu memaksa diri untuk melangkah ke arah mobil. Di dalam perjalanan pulang, pikiranku penuh. Aku memutar ulang setiap detik malam itu mencoba mencari makna di balik tatapan, senyum, dan percakapan singkat. Aku meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan, pertemuan singkat yang akan terlupakan. Tapi ketika sampai di rumah dan melihat pasanganku tertidur di sofa dengan televisi masih menyala, ada perasaan asing yang muncul. Aku tidak merasa rindu, tidak juga ingin membangunkannya. Aku hanya berdiri di sana, menyadari ada jarak yang semakin nyata. Malam itu, aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan lampu panggung dan wajah pria asing itu muncul. Aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa hal sekecil itu bisa menggangguku. "Aku tidak melakukan apa-apa yang salah," kataku berulang-ulang. "Aku hanya menonton konser. Aku hanya berbincang singkat. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji yang dibawa pulang selain perasaan yang belum pernah kurasakan lagi sejak lama."
Namun di hatiku yang dalam, aku tahu ada sesuatu yang bergeser. Bukan karena pria itu secara khusus, tapi karena apa yang dia wakili. Dia adalah pengingat bahwa aku masih bisa merasa hidup, bahwa ada bagian dalam diriku yang belum mati oleh rutinitas. Perasaan itu menakutkan, sekaligus memikat. Aku berguling di tempat tidur, menatap langit-langit, mendengarkan nafasku sendiri. Keesokan harinya, hidup kembali ke jalurnya. Aku bangun, bersiap kerja, berbincang singkat dengan pasanganku tentang hal-hal sepele. Tidak ada perubahan di permukaan. Tapi di dalam, aku membawa rahasia kecil tentang sebuah malam, tentang lampu, musik, dan tatapan asing yang entah bagaimana membuka pintu yang selama ini tertutup. Aku belum tahu kemana semua ini akan berujung. Yang jelas, sesuatu telah dimulai, bahkan sebelum aku siap mengakuinya. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia mendapat nomorku. Sampai sekarang pun, aku tidak benar-benar mengingat momen aku memberikannya. Mungkin saat kami berdiri canggung di area parkir. Mungkin ketika aku tertawa dan lengah. Atau mungkin aku sendiri yang tanpa sadar ingin dia menghubungiku. Yang jelas, sekitar 1 jam setelah konser berakhir, ketika aku sudah berbaring di tempat tidur dengan lampu kamar dimatikan, layar ponselku menyala. 1 notifikasi masuk dari nomor tak dikenal. Terima kasih sudah nemenin nonton tanpa banyak bicara. Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku menggenggam ponsel sedikit lebih erat. Ada rasa kaget bercampur senang yang langsung membuat dadaku hangat. Aku tahu, di titik itu aku seharusnya berhenti. Aku seharusnya meletakkan ponsel, mematikan layar dan berpura-pura pesan itu tidak pernah datang. Tapi pikiranku penuh alasan pembenaran. Ini hanya pesan sopan, tidak ada niat apa-apa. Aku hanya membalas terima kasih. Lalu selesai. Namun, aku tidak melakukan itu. Aku membalas dengan kalimat sederhana, hampir datar, seolah-olah aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa ini tidak berarti apa-apa. Iya, sama-sama. Konsernya seru. Beberapa detik berlalu, lalu balasan datang lagi. Cepat, tapi tidak terkesan terburu-buru. Dari situ percakapan mengalir begitu saja. Kami tidak langsung berbicara tentang hal besar atau personal. Tidak ada pertanyaan sensitif. Tidak ada basa-basi yang dibuat-buat. Hanya obrolan ringan tentang band yang kami tonton malam itu, tentang lagu favorit, tentang bagaimana musik tertentu bisa mengubah suasana hati seseorang. Aku terkejut betapa nyamannya mengetik pesan-pesan itu. Tidak ada rasa tegang seperti saat aku mengobrol dengan orang baru biasanya. Tidak ada keinginan untuk tampil sempurna. Aku tidak perlu memilih kata dengan hati-hati. Aku hanya menjadi diriku sendiri, versi yang sudah lama jarang muncul. Versi yang santai, sedikit bercanda, dan tidak terlalu memikirkan konsekuensi. Dia bercerita tentang kebiasaannya mendengarkan musik saat malam ketika kota mulai sepi. Aku membalas dengan cerita tentang kopi yang selalu kupesan setiap pagi, meski rasanya sebenarnya biasa saja. Hal-hal kecil, remeh yang biasanya tidak penting, tapi malam itu terasa seperti potongan hidup yang layak dibagi. Kami tertawa lewat teks, saling mengirimkan komentar singkat, tanpa emoji berlebihan, tanpa kata-kata manis yang dibuat-buat. Yang membuatku semakin nyaman adalah caranya menjaga jarak. Dia tidak pernah bertanya aku tinggal dengan siapa, tidak pernah menanyakan status hubunganku, tidak mencoba menggiring percakapan ke arah yang lebih pribadi. Seolah-olah dia mengerti bahwa ada batas yang tidak perlu dilompati. Atau mungkin dia hanya tidak ingin tahu. Apapun alasannya, sikap itu membuatku merasa aman. Kami berhenti mengobrol ketika jam sudah lewat tengah malam. Aku meletakkan ponsel di samping bantal, menatap langit-langit kamar yang gelap. Ada senyum tipis yang sulit kuhentikan. Perasaan itu aneh. Aku tidak jatuh cinta, aku tahu itu. Tapi aku merasa lebih ringan, lebih hidup. Seperti seseorang yang baru saja menghirup udara segar setelah lama berada di ruangan tertutup. Hari-hari berikutnya, pesan darinya menjadi bagian kecil dari rutinitasku. Tidak setiap jam, tidak juga setiap menit. Kadang pagi, kadang malam. Tidak pernah mengganggu, tidak menuntut dibalas cepat. Justru karena itu aku selalu ingin membalas. Aku tidak merasa terikat, tapi aku menunggu. Ada perbedaan besar di sana, meski sulit dijelaskan.
Kami mulai berbagi cerita yang sedikit lebih panjang, tentang pekerjaan yang melelahkan, tentang kebiasaan kecil yang sering dianggap aneh oleh orang lain, tentang hal-hal yang membuat kami kesal tapi terlalu sepele untuk dikeluhkan pada orang terdekat. Suatu sore dia mengirim pesan singkat yang membuatku terdiam sejenak. Kalau tidak keberatan, kita ngopi bareng suatu hari. Tidak harus lama. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tidak ada rayuan, tidak ada tekanan, bahkan ada celah bagiku untuk menolak tanpa merasa bersalah. Aku tahu ini adalah langkah yang seharusnya tidak kuambil. Bertemu berarti mengubah sesuatu yang masih bisa kusebut kebetulan menjadi pilihan sadar. Aku menimbang lama, jari-jariku menggantung di atas layar. Akhirnya, aku mengiyakan. Aku bilang aku punya waktu di akhir pekan, beberapa jam saja. Aku bahkan menambahkan alasan tentang ingin mencari suasana baru. Alasan yang terdengar wajar, tapi sebenarnya hanya penenang bagi diriku sendiri. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Tempatnya tersembunyi di sudut jalan, jauh dari pusat keramaian. Aku datang lebih dulu, memilih meja di dekat jendela. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat ketika pintu kafe terbuka dan dia masuk. Penampilannya sama seperti malam konser itu. Sederhana, tidak berlebihan. Ada ketenangan yang sama dalam caranya melangkah dan menatap sekeliling. Dia tersenyum saat melihatku. Senyum yang tidak dibuat-buat. Kami saling menyapa, sedikit canggung, seperti dua orang yang masih menyesuaikan diri dengan kehadiran masing-masing di dunia nyata, bukan lagi di layar ponsel. Kami duduk, memesan minuman, lalu membiarkan percakapan mengalir begitu saja. Berbicara dengannya terasa lebih mudah dari yang kuduga. Tidak ada keheningan yang memaksa. Tidak ada kebutuhan untuk mengisi setiap jeda dengan kata-kata. Kami bisa diam sejenak, menikmati kopi, lalu melanjutkan obrolan tanpa rasa aneh. Dia bercerita tentang pekerjaannya secara garis besar, tanpa detail yang terlalu personal. Aku pun melakukan hal yang sama. Saat aku bertanya namanya, dia tersenyum kecil. "Panggil aku Ah," katanya. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada alasan dramatis. Hanya itu. Dan anehnya aku menerimanya begitu saja. Seolah-olah nama tidak lagi penting. Yang penting adalah perasaan nyaman yang terus hadir. Kami tidak menyentuh topik hubungan, tidak membahas masa lalu, tidak membahas masa depan. Hanya ada saat itu, kopi yang sudah dingin, dan suara pelan musik dari pengeras suara kafe. Aku menyadari betapa jarangnya aku merasakan momen seperti ini. Tanpa tekanan, tanpa peran, tanpa tuntutan untuk menjadi apapun. Namun di sela-sela tawa kecil dan cerita ringan, ada suara lain di kepalaku yang terus mengingatkan. Ini salah. Aku tahu batasnya. Aku tahu aku sedang bermain dengan api, meski apinya tampak kecil dan hangat. Aku masih pulang ke rumah yang sama, masih berbagi hidup dengan orang yang seharusnya menjadi tempatku merasa cukup. Suatu malam saat pasanganku tertidur di sampingku, aku menatap wajahnya yang lelah. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku menatap dia dengan perasaan yang sama seperti saat aku membaca pesan dari A? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran-pikiran yang tidak seharusnya ada. Aku mulai menyadari perubahan dalam diriku. Aku lebih sering menyendiri, lebih sering melamun, lebih protektif terhadap ponselku. Setiap notifikasi membuatku waspada sekaligus berdebar. Aku tahu tanda-tanda ini. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu kemana arah semua ini jika aku tidak berhenti. Dan disitulah akhirnya aku jujur pada diriku sendiri. Aku sedang berjalan ke arah yang salah. Bukan karena A memaksaku, bukan karena dia merayuku, tapi karena aku menikmati perasaan hidup yang muncul bersamanya, dan aku membiarkan perasaan itu tumbuh tanpa aku potong akarnya. Kesadaran itu tidak langsung membuatku berhenti, justru membuat konflik di dalam diriku semakin kuat. Ada bagian diriku yang ingin kembali ke jalur aman, memperbaiki apa yang retak di rumah. Ada bagian lain yang takut kehilangan sesuatu yang baru saja aku temukan, meski aku tahu itu bukan milikku untuk dimiliki. Malam-malamku menjadi lebih gelisah. Aku sering terbangun, menatap layar ponsel yang gelap, bertanya pada diriku sendiri, pesan apa yang sebenarnya kutunggu? Aku belum melangkah terlalu jauh, kataku. Aku masih bisa berhenti kapan saja. Tapi aku juga tahu,
Setiap hari yang kulewati tanpa berhenti, aku semakin jauh dari titik awal. Aku tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Yang aku tahu kenyamanan adalah jebakan paling halus. Dia tidak datang dengan peringatan. Dia datang dengan senyum, dengan obrolan ringan, dengan perasaan dipahami. Dan ketika kita sadar, kita sudah berdiri terlalu dekat dengan garis yang seharusnya tidak dilangkahi. Aku selalu bilang ke diriku sendiri, ini cuma ngobrol. Kalimat itu menjadi semacam mantra yang kuulang setiap kali rasa bersalah muncul. Setiap kali aku merasa jantungku berdebar terlalu cepat saat melihat namanya di layar. Setiap kali aku tersenyum sendiri tanpa alasan jelas. Selama masih sebatas kata-kata, selama tidak ada sentuhan, selama tidak ada pengakuan, aku merasa masih punya kendali. Aku meyakinkan diriku bahwa aku masih berdiri di sisi aman garis itu. Sampai suatu malam, kalimat itu tidak lagi cukup. Hari itu hujan turun sejak sore. Langit abu-abu menggantung rendah, seolah menekan kota dengan perasaan muram yang sama seperti yang ada di kepalaku. Aku bilang pada pasanganku bahwa aku harus lembur. Alasan yang sudah terlalu sering kupakai sampai terdengar wajar. Aku bahkan menyiapkan detail kecil agar kebohongan itu tampak rapi. Nama klien, jam pulang yang tidak pasti, wajah lelah yang sengaja kutunjukkan sebelum pergi. Padahal aku tahu aku tidak kemana-mana selain menemui A. Kami sepakat bertemu tanpa banyak penjelasan. Tidak di kafe, tidak di tempat ramai. Dia hanya menulis, aku di parkiran biasa, kalau kamu mau. Kalimatnya pendek, tanpa tekanan, tapi justru itu yang membuatku tidak bisa menolak. Aku bisa saja bilang tidak, aku bisa berbalik arah, tapi kakiku melangkah mengikuti arah yang sudah kupilih sejak aku keluar dari rumah. Mobilnya terparkir di sudut yang agak gelap. Hujan membasahi kaca menciptakan suara ritmis yang menenangkan sekaligus menegangkan. Aku masuk ke dalam, menutup pintu perlahan. Udara di dalam mobil terasa hangat, bercampur aroma yang sudah mulai akrab bagiku. Dia menyalakan musik pelan, lagu yang tidak kukenal tapi nadanya lembut, seolah sengaja dipilih untuk tidak mendominasi. Kami tidak langsung bicara, hanya duduk berdampingan, menatap ke depan, mendengarkan hujan. Diam itu terasa panjang, tapi tidak canggung. Justru di keheningan itulah pikiranku berisik. Ada dorongan kuat untuk berkata jujur, untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Ada juga rasa ingin tahu yang belum terpuaskan, rasa ingin melangkah sedikit lebih dekat, hanya untuk tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu ini salah, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kubayangkan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Dia menoleh, menatapku tanpa ekspresi berlebihan. Tidak kaget, tidak menghindar. Aku juga tahu, jawabnya. Tidak ada pembelaan, tidak ada usaha untuk membuatnya terdengar benar. Hanya pengakuan sederhana. Dan entah kenapa, justru itu yang membuat pertahananku runtuh. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian dalam kesalahan ini. Ada orang lain yang mengakui hal yang sama, yang berdiri di sisi garis bersamaku. Aku menunduk, menatap tanganku sendiri yang saling menggenggam. Jari-jariku gemetar sedikit. Aku menunggu dia mengatakan sesuatu yang menghentikanku, sesuatu yang membuatku tersadar dan pergi. Tapi dia diam, memberiku ruang untuk memilih. Dan di dalam ruang itulah, aku melangkah. Aku tidak akan mengingat detailnya dengan bangga. Tidak ada romansa seperti di film. Tidak ada kata-kata manis yang diucapkan. Yang ada hanya kedekatan yang terlalu lama ditahan. Perasaan yang akhirnya mencari jalan keluar. Ketika garis itu terlewati, tidak ada suara keras atau tanda dramatis. Hanya kesadaran pelan bahwa aku tidak bisa kembali ke titik sebelumnya. Saat aku keluar dari mobilnya, hujan sudah mereda, tapi tanganku masih gemetar. Aku duduk di balik kemudi mobilku sendiri, menatap lurus ke depan, mencoba mengatur napas. Bukan rasa bahagia yang mendominasi, melainkan ketakutan. Ketakutan pada diriku sendiri. Pada betapa mudahnya aku menyerah pada perasaan nyaman meski tahu konsekuensinya. Aku pulang dengan kepala penuh. Setiap lampu merah terasa lebih lama. Setiap detik di jalan memberiku waktu untuk menyesal, untuk bertanya pada diri sendiri, kenapa aku melakukan ini?
Ketika sampai di rumah, semuanya tampak sama. Sepatu di tempatnya, lampu ruang tamu redup, suara televisi dari kamar. Tapi aku tahu, aku tidak lagi sama. Aku mandi lebih lama dari biasanya, berharap air bisa menghapus perasaan yang menempel di kulitku. Aku berdiri di bawah pancuran, memejamkan mata, mencoba mengingat siapa diriku sebelum semua ini. Tapi bayangan wajah A terus muncul, bercampur dengan rasa bersalah yang makin berat. Hari-hari setelah itu tidak terasa indah seperti yang sering diceritakan orang tentang hubungan terlarang. Tidak ada euforia berkepanjangan, tidak ada rasa melayang yang manis. Yang ada justru kecemasan. Aku menjadi lebih waspada terhadap hal-hal kecil. Setiap notifikasi membuat jantungku berdebar terlalu kencang. Setiap pesan dari nomor tak dikenal membuat telapak tanganku dingin. Aku mulai hidup dalam dua dunia yang berjalan paralel. Di satu sisi, rutinitasku di rumah tetap berjalan. Aku tertawa di waktu yang tepat, menjawab pertanyaan seperlunya, berpura-pura lelah agar tidak perlu banyak bicara. Di sisi lain, pikiranku sering melayang pada A, pada pesan terakhirnya, pada kapan dia akan menghubungiku lagi. Aku menunggu darinya sesuatu yang tidak pernah kita sepakati. Kepastian. Aku ingin tahu posisiku. Apakah aku penting atau hanya kebetulan? Apakah aku lebih dari sekedar pengisi waktu? Tapi A tetap seperti sebelumnya. Dia datang tanpa pola, lalu menghilang tanpa penjelasan. Kadang-kadang dia mengirim pesan hangat membuatku merasa diperhatikan. Kadang-kadang dia menghilang berhari-hari, meninggalkan aku dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Setiap kali dia tidak membalas, pikiranku dipenuhi skenario. Aku memeriksa ponsel terlalu sering, berharap ada tanda kehidupan darinya. Aku merasa bodoh karena menunggu, marah pada diri sendiri karena menaruh harapan di tempat yang rapuh. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku mulai mempertanyakan banyak hal, tentang diriku, tentang hubunganku di rumah, tentang apa yang sebenarnya ku cari. Apakah aku benar-benar menginginkan A, atau aku hanya ingin melarikan diri dari kekosongan yang sudah lama kurasakan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku tanpa jawaban yang jelas. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya padanya. Tidak langsung, tidak frontal, hanya kalimat sederhana yang kusamarkan sebagai candaan. Dia menjawab singkat, menghindari inti pertanyaan. Aku merasa dadaku tengikat. Dari caranya berbicara, aku tahu dia tidak ingin mendefinisikan apapun. Dan aku mulai menyadari ketimpangan di antara kita. Aku terikat secara emosional, sementara dia tampak tetap menjaga jarak. Kesadaran itu menyakitkan, lebih menyakitkan daripada rasa bersalah yang selama ini kupendam. Karena itu berarti aku mungkin sendirian dalam perasaan ini. Bahwa aku mempertaruhkan banyak hal, sementara dia mungkin hanya menikmati momen tanpa beban. Aku mulai melihat diriku sendiri dari luar, dan yang kulihat tidak kusukai. Seorang perempuan yang berbohong dengan mudah, yang menyembunyikan ponsel, yang tersenyum pada pesan orang lain, sementara pasangannya siduk di sampingnya. Aku bertanya kapan aku menjadi orang seperti ini. Setiap kebohongan kecil menumpuk menjadi beban besar. Aku harus mengingat cerita mana yang kuceritakan ke siapa, jam berapa aku bilang pulang, alasan apa yang aku pakai. Aku hidup dalam ketegangan yang terus-menerus, takut suatu saat aku terpeleset dan semuanya runtuh. A tetap menjadi teka-teki. Ada hari-harinya di mana dia terasa dekat, seolah benar-benar ada untukku. Ada hari-hari lain di mana dia terasa jauh, seperti bayangan yang hanya muncul ketika aku paling membutuhkannya. Ketidakpastian itu perlahan menggerogoti perasaanku. Aku mulai bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah aku hanya pelarian baginya? Seseorang yang hadir ketika dia ingin merasa ditemani, lalu dilupakan ketika hidupnya kembali penuh. Pertanyaan itu membuatku merasa kecil dan rapuh, tapi aku juga tidak bisa menyalahkannya penuhnya. Dari awal, tidak ada perjanjian yang diucapkan, tidak ada komitmen yang disepakati. Semua ini terjadi karena aku membiarkannya. Malam-malamku dipenuhi kegelisahan. Aku sering terbangun, memikirkan dua kehidupan yang aku jalani. Aku merasa terjebak antara rasa bersalah dan keinginan untuk merasa diinginkan. Aku tahu aku sedang berjalan di tanah yang rapuh, tapi aku tidak tahu bagaimana cara kembali tanpa melukai semua orang, termasuk diriku sendiri. Garis itu sudah terlewati, dan yang paling menakutkan bukanlah kenyataan bahwa aku melangkah terlalu jauh, melainkan kenyataan bahwa aku tidak tahu apakah aku ingin benar-benar kembali atau justru terus berjalan meski tahu ujungnya mungkin kehancuran.
Suatu hari, aku akhirnya memberanikan diri bertanya. Pertanyaan itu sudah lama berputar di kepalaku, mengendap di antara rasa penasaran dan ketakutan. Setiap kali aku hampir menuliskannya di layar ponsel, jariku selalu berhenti. Ada rasa takut akan jawaban, sekaligus lelah karena terus menebak-nebak. Aku sadar, ketidakjelasan ini perlahan menggerogoti pikiranku. Aku tidak lagi hanya bersalah, aku juga tersiksa oleh ketidakpastian. Kamu sebenarnya siapa? Aku mengirim pesan itu di sore hari, saat hujan baru saja berhenti. Aku duduk di dalam mobil, mesin mati, jendela setengah terbuka. Udara lembab masuk perlahan, membawa aroma aspal basah. Setelah pesan terkirim, aku menatap layar tanpa berkedip, menunggu tanda dia sedang mengetik. Tidak ada. 5 menit berlalu. 10 menit. Aku mulai menyesal telah bertanya. Balasannya datang jauh lebih lama dari biasanya. Dia terdiam lama, sangat lama. Aku bisa membayangkan dia membaca pesan itu berulang kali, menimbang jawaban, atau mungkin hanya membiarkannya menggantung sambil melakukan hal lain. Ketika akhirnya notifikasi itu muncul, dadaku terasa mengencang. Kamu bukan orang yang bisa kamu andalkan. Kalimat itu singkat, tidak bertele-tele, tidak dibungkus kata manis, dan justru karena itu rasanya menusuk lebih dalam. Aku membaca ulang beberapa kali, berharap menemukan makna lain di baliknya, tapi tidak ada. Itu pengakuan yang jujur, dingin, dan telanjang. Kalimat itu seharusnya cukup untuk membuatku berhenti. Seharusnya menjadi tanda paling jelas bahwa aku sedang berjalan ke arah yang salah dengan orang yang salah. Tapi anehnya, aku tidak langsung mundur. Ada bagian dalam diriku yang justru berbisik bahwa setidaknya dia jujur, bahwa mungkin ketidakandalannya lebih baik daripada janji palsu. Aku membalas dengan nada yang berusaha netral, pura-pura kuat, seolah aku tidak terlalu terpengaruh. Namun, sejak hari itu, benih kecurigaan tumbuh semakin jelas. Ucapannya terus terngiang. Aku mulai memperhatikan pola yang selama ini kuabaikan. Jam-jam di mana dia selalu sulit dihubungi. Alasan-alasan samar yang terdengar sama setiap kali dia menghilang. Cara dia selalu menjaga jarak emosional meski kami sudah melewati batas fisik. Aku mulai mencari tahu. Awalnya tanpa niat besar, hanya sekadar mengisi kekosongan di malam hari. Ketika dia tidak membalas pesan, aku mengingat detil kecil yang pernah dia ceritakan tanpa sengaja. Nama tempat, potongan cerita tentang pekerjaan. Aku mengetikkan beberapa kata kunci di mesin pencari, tanpa ekspektasi apapun. Aku tidak menyangka akan menemukan apa-apa, tapi rasa ingin tahuku sudah terlanjur terbuka. Sedikit demi sedikit, kepingan itu tersusun. Bukan lewat gosip atau cerita orang lain, bukan lewat akun anonim yang penuh asumsi, tapi lewat jejak-jejak nyata yang tidak sengaja dia tinggalkan. Foto lama yang masih bisa diakses publik, komentar-komentar yang terlihat biasa jika dilihat sekilas, tapi terasa janggal ketika digabungkan. Ada satu nama yang muncul berulang kali. Ada satu kehidupan yang jelas bukan bagian dariku. Aku menatap layar ponsel dengan tangan dingin. Jantungku berdetak terlalu kencang. Aku berharap aku salah. Aku berharap ini hanya kebetulan. Tapi semakin aku mencari, semakin jelas gambarnya. Dia sudah punya kehidupan lain. Bukan sekadar dekat dengan seseorang. Bukan sekadar masa lalu yang belum selesai. Ini adalah kehidupan yang sedang berjalan, dengan ritmenya sendiri, tanpa aku di dalamnya. Aku merasa seperti orang bodoh. Bukan karena dia punya kehidupan lain, tapi karena aku tidak pernah benar-benar ingin tahu sebelumnya. Aku memilih tidak bertanya karena takut jawabannya akan memaksaku berhenti. Aku memilih nyaman dalam ketidaktahuan, karena ketidaktahuan memberiku ruang untuk berharap. Ketika akhirnya aku mengonfrontasinya, aku sudah terlalu lelah untuk marah. Aku hanya ingin mendengar langsung darinya. Kita bertemu lagi, di tempat yang sama seperti biasanya. Tidak ada hujan kali ini. Langit cerah, ironis dengan suasana hatiku yang gelap. Aku duduk di kursi penumpang, menatap lurus ke depan sebelum akhirnya menoleh kepadanya. Aku tahu, kataku pelan, tentang kehidupanmu yang lain. Dia terdiam, tidak terlihat kaget, tidak panik, hanya menarik nafas panjang,
seolah ini percakapan yang sudah lama dia duga terjadi. Aku menunggu pembelaan, penjelasan, alasan, apapun yang bisa membuat semua ini sedikit lebih masuk akal. Tapi tidak ada itu semua. Dia hanya berkata, "Kamu bukan orang yang bisa kamu andalkan." Kalimat itu terdengar familiar, terlalu logis, terlalu benar untuk dibantah. Dan disitulah aku merasa sesuatu di dalam diriku runtuh. Karena dia tidak sepenuhnya salah. Dari awal tidak ada janji yang diucapkan, tidak ada komitmen yang disepakati, tidak ada masa depan yang direncanakan bersama. Semua itu hanya tumbuh di kepalaku sendiri, dipupuk dengan perasaanku yang kosong dan harapanku yang terlalu besar. Aku ingin menyalahkannya, ingin mengatakan bahwa dia seharusnya jujur dari awal, bahwa dia seharusnya berhenti ketika dia tahu aku terlibat lebih jauh. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku, karena jika aku jujur, aku juga bersalah. Aku tahu ada yang tidak beres sejak lama. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu, tapi aku memilih menutup mata, karena kenyamanan terasa lebih ringan daripada kebenaran. Kita berpisah tanpa drama, tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi, hanya dua orang yang akhirnya berdiri di depan kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Aku keluar dari mobilnya dengan langkah pelan. Kali ini tidak ada gemetar seperti biasanya. Yang ada hanya rasa hampa yang luas dan dingin. Hari itu aku menangis. Bukan tangisan keras yang meledak-ledak. Tangisanku sunyi, pecah pelan di balik kemudi mobilku sendiri. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan, tapi bukan karena kehilangan dia, bukan karena hubungan yang berakhir. Aku menangis karena menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan. Aku menghilangkan diriku sendiri. Aku menghilangkan versi diriku yang dulu percaya pada batas, yang tahu kapan harus berhenti, yang tidak mencari validasi di tempat yang salah. Dalam usahaku merasa hidup, aku justru menjauh dari diriku sendiri. Aku membiarkan kekosongan mengarahkan langkahku, dan aku mengikuti tanpa bertanya kemana arahnya. Aku pulang ke rumah dengan perasaan berat. Rumah itu terasa asing, meski setiap sudutnya ku kenal. Aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu redup, televisi mati. Tidak ada siapa-siapa, hanya aku dan pikiranku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak membuka ponsel, tidak mencari pesan, tidak menunggu notifikasi. Aku duduk dan jujur pada diriku sendiri. Aku tidak selingkuh karena cinta. Jika ini cinta, seharusnya ada keinginan untuk saling menjaga, bukan saling menyembunyikan. Aku tidak selingkuh karena dia istimewa. Jika dia istimewa, seharusnya dia tidak hadir setengah-setengah dalam hidupku. Aku selingkuh karena kosong, karena ada bagian dalam diriku yang lama diabaikan, tidak diurus, tidak diisi dengan cara yang sehat. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Untuk pertama kalinya, aku berhenti mencari pembenaran. Aku berhenti menyalahkan keadaan, pasangan, atau orang ketiga. Aku mengakui bahwa aku bertanggung jawab atas pilihanku sendiri. Aku yang membuka pintu itu, aku yang melangkah masuk, dan aku juga yang harus mencari jalan keluar. Malam itu aku tidak langsung tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku belum punya jawaban tentang hubunganku di rumah. Aku belum tahu apakah semuanya masih bisa diperbaiki atau tidak. Tapi setidaknya, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak bisa terus hidup dengan berbohong pada diriku sendiri. Di tengah keheningan itu, aku merasa sangat rapuh, tapi juga lebih jujur dari sebelumnya. Tidak ada lagi misteri yang perlu dipecahkan. Tidak ada lagi harapan palsu yang harus dipelihara. Yang tersisa hanyalah diriku, dengan segala kekurangan dan kesalahan. Berdiri di titik nol, harus belajar lagi bagaimana caranya merasa utuh tanpa melukai siapapun. Dan disitulah aku menyadari, kisah ini bukan tentang dia, bukan tentang perselingkuhan semata. Ini tentang aku yang terlalu lama mengabaikan kehampaan, lalu kaget ketika kehampaan itu menuntunku pada pilihan-pilihan yang tidak pernah kubayangkan akan kuambil. Aku mengakhiri semuanya tanpa drama. Tidak ada pesan panjang yang penuh emosi. Tidak ada tuntutan penjelasan. Tidak ada kalimat perpisahan yang dibuat indah agar terdengar bermakna. Aku hanya mengirim satu pesan singkat. Isinya tegas dan selesai. Aku mengatakan aku berhenti. Aku mengatakan ini tidak bisa dilanjutkan. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Setelah itu, aku menghapus percakapan kami. Bukan karena ingin melupakan dengan cepat,
Tapi karena aku tahu, aku tidak boleh lagi memberi diriku celah untuk kembali. Tanganku tidak gemetar saat menekan tombol kirim. Justru setelah semuanya benar-benar berhenti, tubuhku terasa lemas. Seperti seseorang yang baru saja menurunkan beban berat yang lama dipikul tanpa sadar. Ada rasa lega, tapi juga ada kekosongan yang aneh. Aku tidak sedih karena kehilangannya. Aku sedih karena harus mengakui bahwa semua yang kualami bersamanya bukan jawaban atas masalahku. Aku memilih menghadapi konsekuensi. Pilihan ini jauh lebih berat daripada bersembunyi. Jauh lebih menakutkan daripada kebohongan kecil yang selama ini terasa aman. Aku tahu aku tidak bisa menghapus kesalahan dengan kejujuran mendadak, tapi aku juga tidak sanggup terus hidup dalam kepalsuan. Aku tidak menceritakan semuanya secara detail. Tidak semua kebenaran harus diungkapkan untuk berhenti berbohong. Aku memilih mengatakan cukup banyak agar tidak ada lagi rahasia yang harus kusembunyikan. Percakapan itu tidak mudah. Tidak ada adegan dramatis seperti di cerita orang-orang. Tidak ada teriakan atau pintu dibanting. Yang ada justru keheningan panjang, tatapan yang berubah, dan jeda-jeda yang terasa berat. Aku melihat luka di matanya. Luka yang jelas bukan baru, tapi kini semakin dalam. Aku tidak membela diri, tidak mencari alasan. Aku tahu apapun yang kukatakan tidak akan membuatnya lebih ringan. Hubunganku tidak langsung membaik. Bahkan bisa dibilang, semuanya terasa jauh lebih kaku dari sebelumnya. Percayaan bukan barang yang bisa diminta kembali hanya karena seseorang sudah jujur. Ada jarak yang nyata. Ada kehati-hatian di setiap percakapan. Ada tatapan yang tidak lagi sepenuhnya sama. Aku harus belajar menerima bahwa beberapa akibat tidak bisa dipercepat penyembuhannya. Hari-hari setelah itu terasa panjang. Aku sering sendirian dengan pikiranku sendiri. Tidak ada lagi pesan masuk yang kutunggu. Tidak ada lagi pelarian ketika suasana rumah terasa sunyi. Aku dipaksa berhadapan langsung dengan diriku sendiri, dengan segala kekosongan yang selama ini kututupi dengan perhatian orang lain. Dan disitulah aku benar-benar memahami betapa mahalnya pelajaran ini. Aku belajar bahwa berhenti memang tidak otomatis menyelesaikan semuanya. Tapi setidaknya aku berhenti menggali lubang lebih dalam. Setidaknya aku tidak lagi menambah kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Setidaknya aku memberi diriku kesempatan, sekecil apapun, untuk memperbaiki arah. Ada hari-hari di mana aku ingin kembali ke masa sebelum semua ini terjadi. Hari-hari di mana aku berharap malam konser itu tidak pernah ada. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar bahwa masalahnya bukan di konser, bukan di Aksa, bukan di kebetulan yang mempertemukan kami. Masalahnya sudah ada jauh sebelum itu. Aku hanya tidak mau mengakuinya. Sekarang setiap kali aku mendengar lagu dari konser itu, perasaanku tidak lagi sama. Dulu lagu itu mengingatkanku pada getaran, pada tatapan asing, pada rasa hidup yang tiba-tiba muncul. Sekarang, lagu itu menjadi pengingat yang jauh lebih jujur. Ia mengingatkanku pada titik di mana aku lengah. Pada saat aku membiarkan diriku haus akan perhatian tanpa bertanya kenapa aku merasa kosong. Akhirnya aku mengerti satu hal penting. Godaan sering datang bukan karena orang lain sempurna, tapi karena kita lupa menjaga diri saat merasa tidak diperhatikan. Saat komunikasi berhenti, saat rutinitas menggerus keintiman, saat kita berhenti jujur pada pasangan dan diri sendiri. Celah itu terbuka. Dan sesuatu yang tampak sepele bisa berubah menjadi keputusan besar yang nyaris menghancurkan segalanya. Aku tidak lagi menipu diriku dengan narasi bahwa semua ini terjadi karena kurangnya perhatian dari orang lain. Aku bertanggung jawab atas pilihanku sendiri. Aku yang tidak berani bicara ketika merasa kosong. Aku yang memilih diam dan mencari pelarian, alih-alih menghadapi masalah di tempat yang seharusnya. Kesadaran itu pahit, tapi perlu. Selingkuh tidak pernah benar, meski alasannya terdengar masuk akal. Meski dibungkus kesepian, meski diberi nama kenyamanan. Meski dimulai tanpa niat. Pada akhirnya, tetap ada luka yang ditinggalkan. Pada orang lain, dan pada diri sendiri. Aku merasakan itu sekarang. Bukan sebagai teori, tapi sebagai pengalaman yang membekas. Dan pria misterius di konser itu bukan penyelamat.
bukan jawaban, bukan takdir yang datang terlambat. Dia hanya cermin. Cermin yang memperlihatkan kekosongan yang selama ini tidak aku akui. Jika bukan dia, mungkin akan ada sosok lain. Karena masalahnya bukan siapa yang datang, tapi apa yang tidak pernah kuselesaikan. Sekarang aku belajar kembali membangun diriku. Pelan-pelan. Belajar hadir sepenuhnya dalam hidupku sendiri. Belajar berbicara ketika ada yang mengganjal, bukan menunggu sampai hati terasa hampa. Belajar menerima bahwa perhatian tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan, dan bahwa rasa sepi tidak selalu harus diisi oleh orang lain. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari hubunganku ke depan. Aku tidak berani menjanjikan segalanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak ingin lagi menjadi orang yang mencari validasi di tempat yang salah hanya karena aku lupa menghargai diriku sendiri. Namaku Namira. Dan ini kisah nyata tentang satu keputusan yang hampir menghancurkan segalanya. Bukan kisah tentang pria misterius, bukan tentang perselingkuhan semata, tapi tentang seorang perempuan yang belajar dengan cara paling mahal bahwa menjaga diri sendiri jauh lebih penting daripada merasa diinginkan sesaat.